Pas ordernya lancar, kira-kira dalam 1 bulan bisa mengirim 5 sampai 6 kontainer. Kenapa pilih kayu jati Om? Kok nggak kayu manis seperti nama perusahaannya? Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Cus Cerita Aira. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hai, namaku Aira. Kali ini Aira mau wawancara sama eksportir furnitur dari Yogyakarta. Namanya Om Priyantoro. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Aira. Apa kabar Om? Kabar baik, gimana Aira kabarnya? Alhamdulillah sehat Om. Terima kasih ya Om sudah bisa hadir di channel Cerita Aira. Sama-sama, terima kasih juga udah mengundang Om. Nama perusahaannya Om apa? Kayu Manis namanya. Oh, Om, Kayu Manis itu perusahaan apa? Kayu Manis itu perusahaan yang mendesain, memproduksi, dan mengekspor furniture, khususnya furniture untuk kamar mandi. Jadi jualan barang keluar negeri gitu ya Om? Iya, diekspor produk-produknya. Barangnya apa aja yang dijual Om? Barang yang dijual khusus furniture untuk kamar mandi. Jadi ada kabinet kecil untuk menyimpan barang-barang keperluan kamar mandi. Terus kemudian ada cermin, ada rak, yang semuanya dikhususkan untuk keperluan kamar mandi. Kenapa kok hanya bikin furnitur khusus kamar mandi? Kok nggak bikin misalnya meja, kursi, atau lemari Om? Sebenarnya dulu waktu awal-awal Kayu Manis berdiri, kita juga memproduksi semua jenis furniture. Ada tempat tidur, ada meja, ada kursi. Hanya kemudian dalam perjalanan bisnisnya ternyata yang banyak laku, banyak disukai oleh pembeli itu ternyata furniture untuk kamar mandi. Khusus kamar mandi. Khusus untuk kamar mandi. Akhirnya dengan mempertimbangkan agar produksinya lebih efisien, manajemennya lebih mudah, akhirnya kami di Kayu Manis memutuskan untuk fokus di furniture khusus untuk kamar mandi. Jadi biar lebih simpel dan lebih mudah manajemennya. Iya. Aira lihat itu barangnya bagus-bagus ya Om. Terima kasih. Aira jadi pengen kamar mandi rumahnya dikasih gitu Om. Iya, bisa aja besok dikirim ya ke rumah Aira ya, dipasang di kamar mandinya Aira. Makasih ya Om, kalau ngasih sering-sering aja ya Om. Itu sebenarnya mahal nggak sih ya Om? Mahal nggak Om? Kalau yang namanya mahal atau murah itu kan relatif ya. Iya. Kalau harganya tinggi tapi barangnya berkualitas itu kan juga sebenarnya juga tidak mahal juga. Jadi harga itu tergantung dari kualitasnya. Iya. Nah, untuk produk Kayu Manis ini sendiri, untuk yang kabinet, itu harganya kira-kira dari yang paling murah itu 3 juta sampai yang paling mahal 7 juta. 7 juta. Nah, itu kan harga grosir ya. Jadi yang beli kan, Iya. pembelinya kan harus beli dalam jumlah banyak. Banyak. Iya. Kamar mandinya Om Pri juga dikasih furnitur yang bagus-bagus itu nggak? Belum, Om Pri baru bisa jualan saja. Wah, padahal bagus loh Om. Jadi kalau di luar negeri seperti di Amerika, di Eropa itu kan rumah-rumah kan kamar mandinya kan besar-besar. Iya. Nggak kalah besar dengan kamar tidur. Jadi mereka punya bagian yang basah, bagian kering, dan keperluan kamar mandi mereka juga banyak. Jadi mereka memerlukan tempat untuk menyimpan barang-barang keperluan kamar mandi. Akhirnya mereka memasang kabinet-kabinet seperti itu. Itu barangnya dijual di Indonesia nggak Om? Hampir semuanya untuk ekspor saat Hampir ini. semuanya untuk ekspor. Iya. Kirim barangnya pakai apa Om? Truk, pesawat, atau kapal? Pakai kapal laut. Jadi barang-barangnya kalau Om Pri kalau Kayu Manis mau mengirim barang, kontainernya datang ke Kayu Manis, barang-barangnya dimasukin ke kontainer, kemudian kontainernya dikirim ke pelabuhan di Semarang. Kontainernya naik ke kapal, kapalnya berangkat ke negara tujuan ekspor. Iya. Pernah nggak pas kirim barang kapalnya tenggelam kena badai? Alhamdulillah belum pernah.
Ya semoga jangan sampai terjadi ya Om. Amin, terima kasih. Pernah punya pengalaman berkesan nggak Om? Pengalaman-pengalaman berkesan yang Om Pri rasakan itu kalau berhadapan dengan buyer yang susah, yang nawarnya minta diskon banyak, Iya. nawarnya detail, tanyanya banyak banget. Jadi Om Pri harus sabar harus menjelaskan kenapa harganya kok seperti itu. Jadi kan kualitas kayu jatinya bagus, modelnya juga bagus. Kemudian delivery time-nya tidak banyak terlambat. Jadi mereka tidak perlu pusing banyak memikirkan kalau terjadi masalah. Kita jamin semuanya lancar, jadi harganya memang sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Gimana ngatasinya Om? Ngatasinya kita harus benar-benar paham dengan hitung-hitungan harga kita. Ya. Kemudian kita harus bisa menjelaskan ke mereka harga kayunya kualitasnya tinggi, modelnya bagus, terus kemudian fasilitas produksi kita juga lengkap, jadi mereka tidak perlu khawatir kirimannya terlambat. Jadi kita perusahaan yang bisa dipercaya, reliability-nya bagus. Iya. Nah kalau perusahaannya bagus, produknya bagus, ya pantas untuk mendapatkan harga yang bagus juga. Iya. Setiap bulan bisa kirim barang berapa kontainer Om? Kalau pas ordernya lancar, kira-kira dalam 1 bulan bisa mengirim 5-6 kontainer. Alhamdulillah ya Om. Alhamdulillah, terima kasih. Om Pri, itu kalau misalnya pohonnya ditebang terus dibuat furnitur, apa nanti hutannya nggak gundul Om? Enggak dong, ini kan kayu manis kalau beli kan memang ke perusahaan yang khusus menyediakan kayu jati untuk furniture. Jadi mereka memang bisnisnya menjual kayu untuk kebutuhan industri furniture. Kalau mereka menebang pohon jati, setelah ditebang mereka tanam lagi. Jadi hutannya tidak akan gundul. Itu sebenarnya dari kayu apa sih Om? Kayu jati. Kenapa pilih kayu jati Om? Kok nggak kayu manis seperti nama perusahaannya? Kalau kayu manis kan untuk bikin minuman. Nah kenapa gak pakai kayu jati kan, kayu jati itu kan terkenal teksturnya bagus. Jadi orang-orang di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu senang sekali kalau melihat tekstur kayu jati. Karena kayunya tidak polos seperti itu, tapi punya tekstur seperti alur-alur yang kalau dilihat itu memang bagus. Ada nilai seninya. Iya. Beli kayunya di mana Om? Beli kayunya ada yang di perhutani, ada yang di perkebunan rakyat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada juga yang dari Sulawesi. Ngomong-ngomong, dulu cita-cita Om Pri apa? Om Pri cita-citanya dulu kerja di proyek. Terus Om Pri juga dulu senang ngasih pelatihan yang memotivasi orang untuk menjadi pengusaha. Ternyata itu akhirnya motivasi itu masuk ke Om Pri sendiri. Akhirnya setelah lama kerja di proyek, muncul keinginan dalam hati Om Pri untuk saya juga harus bisa jadi pengusaha. Karena Om Pri sering memotivasi orang lain untuk menjadi pengusaha. Akhirnya setelah cukup lama bekerja di proyek, Om Pri ingin mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha juga. Pulang kampung ke Jogja, pulang ke kampung halaman, dan akhirnya berbisnis furniture untuk ekspor seperti yang sekarang ini. Berarti sebelum furnitur itu Om kerja di proyek ya Om? Iya, kerja di proyek. Dan kebetulan proyeknya dulu Om Pri kebanyakan kerja di proyek yang membangun pembangkit listrik tenaga uap. Iya. Kira-kira Aira bisa jadi eksportir nggak Om? Bisa sekali. Yang penting Aira terus belajar, punya keberanian, punya ide-ide kreatif yang diwujudkan dalam desain furniture. Terus kemudian Aira belajar teori bisnis, bagaimana memasarkan produk, bagaimana mengelola produksi yang baik. Kalau itu dilakukan Aira, insya Allah Aira menjadi eksportir yang top, bagus. Iya. Dulu pertama kali jadi eksportir, gimana cari pembelinya Om?
Waktu awal-awal Kayu Manis memulai usahanya, Kayu Manis ikut pameran di Pameran. Jakarta. Nah, di Jakarta itu setelah kita pajang produk-produknya, kemudian pembeli-pembeli atau buyer dari luar negeri datang, melihat produk-produk kita, mereka tertarik, mereka memberikan alamat kontaknya. Setelah pameran selesai, kita follow up selama beberapa waktu, kemudian terjadi negosiasi, akhirnya mereka setelah setuju, mereka akhirnya memberikan order kepada Kayu Manis. Terakhir nih Om, bisa sharing nggak buat teman-teman cerita Aira bagaimana cara menjadi eksportir sukses seperti Om Pri? Cara menjadi eksportir furniture yang sukses, yang pertama harus memiliki desain yang bagus. Memiliki desain yang bagus, terus kemudian mempunyai semangat untuk melayani pelanggan dengan baik. Mempunyai semangat bagaimana caranya agar bisnisnya pelanggan ini bisa maju. Mensupport mereka dengan produk yang berkualitas bagus, yang delivery-nya bagus, harganya juga kompetitif. Nah, kalau mereka pelanggan-pelanggan kita maju, otomatis perusahaan kita juga akan maju. Iya. Terima kasih ya Om atas waktunya. Semoga Kayu Manis bisa lebih maju dan berkembang ya Om. Amin, terima kasih. Sukses juga untuk Aira. Doain Aira dan teman-teman ya biar sukses seperti Om Priantoro. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman jangan lupa tonton terus wawancara dengan para pengusaha yang lain ya. Simak ceritanya, petik ilmunya. Yuk kita belajar bareng biar jadi pengusaha sukses seperti mereka. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.